Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Betri Amanda Putri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai bagaimana sih dampak dari perceraian orang tua terhadap sang anak. Disimak baik-baik. Teman-teman tahu nggak sih, keluarga itu sangat dianggap penting dalam Islam. Pentingnya keluarga dalam Islam itu dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah peran keluarga sebagai fondasi, dan yang kedua adalah peran orang tua di dalam keluarga. Penjelasan poin pertama yaitu keluarga sebagai fondasi, di mana dalam Islam, keluarga itu dianggap salah satu unit terkecil yang memiliki peran sangat penting. Bahkan Al-Quran dan hadis pun memberitahu kepada kita bagaimana sih cara memiliki atau membina keluarga agar menjadi harmonis. Poin kedua itu adalah peran orang tua di dalam keluarga. Kita semua pasti tahu kan gimana sih pentingnya peran orang tua di dalam keluarga, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Jadi, apabila anak dari kecil tidak memiliki kasih sayang dan perhatian yang cukup, maka nanti akan mempengaruhi pada anak-anak tersebut dalam perkembangannya di kemudian hari. Apabila sang anak mengalami perceraian pada orang tuanya, maka hal tersebut akan sangat berdampak pada kehidupannya di kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan 3 dampak perceraian orang tua terhadap sang anak. Yang pertama itu ada emosional, yang kedua ada psikologis, dan yang terakhir itu ada akademis dan sosial. Yang pertama itu merupakan dampak emosional, di mana semua anak-anak pasti memiliki perasaan seperti ini. Contohnya seperti bingung, takut, sedih, marah, kecewa. Hal ini tuh disebabkan karena anak-anak merasa tidak memiliki lagi ruang aman di dalam hidup mereka, dan mereka juga berpikir tidak bisa menjaga stabilitas hidup mereka akibat orang tuanya yang bercerai. Dampak yang kedua yaitu masalah psikologis, di mana yang kita tahu setiap anak pasti akan berbeda cara merespon perceraian orang tuanya. Di poin pertama itu saya telah membahas ada beberapa anak yang merespon dengan cara marah, sedih, kesal, ataupun kecewa. Nah, di poin yang kedua ini bisa saja sang anak itu memiliki dendam atau luka batin yang sangat kuat sehingga menyebabkan mereka itu depresi, stres, atau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Selain itu, anak-anak memiliki dampak psikologis ini akan merasa dirinya itu bersalah. Jadi mereka berpikir mereka adalah sumber permasalahan dari perceraian orang tuanya. Dampak yang ketiga ini merupakan akademis dan sosial, di mana anak-anak yang mengalami perceraian pada orang tuanya itu rata-rata akan dikucilkan di sekolah oleh teman-temannya. Tidak semua, tetapi beberapa akan mengalami hal seperti itu. Hal ini menyebabkan sang anak akan malu dan merasa terkucilkan hingga ia tidak ingin berinteraksi oleh teman-temannya. Hal ini akan berpengaruh juga kepada akademisnya yang mengakibatkan akan menurun. Selanjutnya itu di sini saya akan memberitahu bagaimana sih seharusnya yang orang tua lakukan ketika bercerai terhadap sang anak agar mereka tetap tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Yang pertama itu ada pentingnya komunikasi, di mana orang tua yang bercerai itu seharusnya tetap menjaga komunikasinya agar anak-anak itu tetap merasa disayang atau tetap merasa dipedulikan. Maka dari itu, kalau orang tua yang bercerai tetap berkomunikasi dengan baik dan menjaga kasih sayang yang utuh pada anaknya, maka sang anak akan merasa disayang dan tetap memiliki rasa aman kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu konseling dan dukungan. Di sini orang tua tidak menghadapi masalahnya sendirian, tetapi boleh juga meminta bantuan kepada para profesional atau pada ahlinya. Seperti contohnya seorang psikolog keluarga, atau juga orang tua dapat meminta bantuan konselor atau ulama agar memberi nasihat yang terbaik terutama untuk anak-anak ke depannya. Yang terakhir ini adalah nilai yang paling kuat yaitu doa dan ibadah. Walaupun kita semua tahu sedang diuji dalam suatu masalah, kita harus tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah agar Allah menentukan jalan ke depannya seperti apa dan dapat menentukan jalan yang terbaik untuk kita semua. Nah teman-teman, sampailah juga pada penghujung dakwah ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap ujian yang diberikan oleh-Nya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.